kabar? Suaranya kecil banget, sebentar. Ci, kenapa nggak fokus majuin pasar modal sih? Lah, aku tiap hari ini ngapain? Kalau nggak fokus majuin pasar modal, ngebahas saham terus loh. Oke, Coach Hani suaranya kecil banget, nggak kedengeran Coach? Seriusan? Oke, coba. Ini kan nggak, Miss? Atau agak Nah, itu bagus tuh. nggak ada pantulan Nah. ya? Nah, itu oke tuh. Udah oke tuh. Oke, berarti nggak usah pakai headset. Oke. Ya, kita bahas ini ya Coach Hani nih ya, sektor CPO seperti yang kita udah janjiin di publikasi publikasi hari ini gitu. Coach Hani kalau ngelihat CPO gimana nih? Ada sentimen apa? CPO sih sebenarnya saat ini cukup menarik ya, karena kemarin sudah konsolidasi cukup lama juga untuk CPO. Juga dilihat dari ekspor kita, terkait data ekspor impor kita, CPO ini kan dia larinya ke minyak nabati ya teman-teman. Jadi output dari CPO itu adalah minyak nabati, itu menyumbang sekitar 15,06% di ekspor impor kita. Dari sektor CPO-nya berupa hasil outputnya minyak nabati. Dan kalau dilihat dari sisi harga komoditasnya, saya melihat ada potensi pola berulang ketika harga komoditas CPO ini akan terjadi bullish. Jadi sebelum terjadi bullish itu ada seperti pola double bottom gitu, Miss. Jadi ada pola double bottom yang terbentuk, kemudian harganya bisa rally cukup kencang, dan itu kalau saya lihat bisa sudah ada potensi untuk ini yang ketiga, ada potensi untuk ini yang ketiga kali dengan potensi harga komoditas CPO itu bisa di kisaran resisten 4192 itu dari yang kedua. Jadi dari harga komoditasnya sendiri meningkat gitu. Nah, sebelum bahas chartnya, mungkin nanti Miss Alan bakal bahas secara chart harga komoditasnya. Dari harga CPO-nya sendiri, kenapa sih harga komoditas CPO ini bisa rally dengan cukup kencengnya? Nah, ternyata CPO ini produsennya itu salah satu yang terbesar itu adalah Indonesia. Yang pertama itu dari Malaysia. Malaysia itu dia paling tinggi untuk produksi CPO-nya, karena kalau teman-teman perhatikan untuk harga komoditas CPO itu dia berupa satuannya adalah ringgit. Nah, ketika dia satuannya ringgit, ini menunjukkan bahwa Malaysia, negara tetangga kita itu mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap harga CPO global. Nah, kita bisa melihat dari supply dan demand yang terjadi di negara tersebut. Kemudian kalau dilihat, memang untuk di Malaysia sendiri, untuk harga CPO-nya, kita berbicara mengenai demand, ini dari negeri Malaysia sendiri, di awal bulan ini, sepanjang 20 hari, ini dia menyatakan bahwa perusahaan kargo terkait dari ekspor minyak sawit Malaysia itu diperkirakan naik sekitar 10-12,7%, karena di Indonesia sendiri kan tadi ada kenaikan dari ekspornya. Nah, di Malaysia sendiri sebagai penghasil CPO terbesar itu juga diperkirakan ada peningkatan sekitar 10-12,7% dari sisi demand-nya. Kemudian ekspor minyak sawitnya dari 1 awal April sampai dengan 20 April ini dia diperkirakan mencapai 814.000 ton hingga 826, jika dibandingkan dengan periode 1 sampai 15 April ini dia peningkatannya hampir 3 kali lipat. Jadi peningkatannya cukup signifikan sekali, karena di negeri Malaysia sendiri, kalau teman-teman kita sama-sama tahu, Indonesia dan Malaysia ini banyak sekali penduduk dari Muslim. Nah, ketika Ramadan seperti ini, permintaan minyak nabati menjelang Lebaran itu akan cukup signifikan. Hal ini tentunya akan mendorong demand dari harga CPO sendiri. Kemudian, kalau kita berbicara soal demand yang meningkat, pasti ada supply-nya, ada dari sisi perusahaan atau penawaran dari minyak kelapa sawitnya. Nah, kalau dari penawarannya, dari sisi penawaran ini di sini salah satu badan dari Malaysia Palm Oil MPOC ini dia menyatakan bahwa untuk persediaan minyak kelapa sawit sampai akhir tahun 2021 itu diperkirakan masih turun malahan di Malaysia. Jadi persediaannya itu malah turun selama 3 tahun menjadi 1,12 juta ton. Nah, ini dia dari sisi supply-nya sedikit terhambat ya. Kemudian kenapa supply-nya dia terhambat? Nah, ini dia kaitannya dengan kekurangan tenaga kerja.
Jadi kekurangan tenaga kerja yang ada di Malaysia itu menyebabkan supply-nya itu dia terhambat, penawarannya jadi rendah. Padahal dari sisi demand-nya itu cukup banyak. Nah, hal ini juga yang mendorong mengapa harga komoditas dari CPO ini dia naiknya cukup oke gitu. Kemudian yang lain tadi sempat dibahas terkait dengan Ramadan. Kalau di Indonesia sendiri, salah satu dari Ramadan ini dia berpotensi untuk meningkatkan inflasi. Karena di awal Ramadan 2021 ini dia sudah ada inflasi kecil sekitar 1,4% secara year on year. Jadi tekanan inflasi global ini dari minyak dan komoditas dapat mempertahankan inflasi kita di level 4,1 hingga akhir 2021. Sehingga sebenarnya Ramadan ini cukup positif untuk sektor CPO sendiri gitu. Kalau sahamnya sendiri, Coach Hanin, CPO ini gimana yang menarik? Kalau dari sahamnya ada beberapa yang cukup menarik, itu dia pertama ada LSIP ya, Miss. LSIP ini dia belum cukup signifikan untuk kenaikannya. LSIP ini kenaikannya belum cukup signifikan, masih berada di area supportnya. Itu dia cukup menarik. Secara fundamental pun untuk LSIP juga ada diskon dari sisi valuasinya. Untuk LSIP itu dia ada diskon sekitar dari yang 1,08 di 5 tahunnya itu dia ada diskon saat ini dia valuasinya di sekitar 0,96. Kemudian LSIP ini juga rutin membagikan dividen selama 13 tahun. Jadi selama 13 tahun ini rutin membagikan dividen, kemudian merencanakan adanya replanting tanaman sawit. Nah, hal ini juga penting teman-teman terkait dengan tanaman sawit, karena tanaman sawit ini kan dia proses perkebunan ya. Jadi ketika sudah dipanen, tentu saja harus ada replanting tanaman sawit baru. Nah, untuk rata-rata usianya itu di sekitar 23 sampai 25 tahun. Nah, ini sebenarnya cukup oke juga. Kemudian terkait dari LSIP ini dia membukukan laba bruto yang naik sekitar 91,6%. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh turunnya produksi sebesar 22,2% gitu. Ya, kalau saya perhatikan ini LSIP menarik, Ali untuk investing. LSIP ini paling pasti untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan. LSIP ini supportnya teman-teman, dia lagi di support sekarang di area 1275, supportnya masih di support ya. Jadi kalau masih mau buy ini masih di area weakness gitu. Masih cukup oke. Resisten 1 sekitaran 1380, beberapa hari mungkin bisa dicapai. Resisten 21515 itu mungkin kemungkinan sekitaran 1 bulan. Dan yang menarik dalam jangka pendek, ini tadi MTrade ada masuk SIMP ya. Trading aja kalau SIMP untuk jangka pendek dengan rentang waktu kurang dari 1 bulan. Hari ini tadi udah untung 8% dan naiknya dengan volume transaksi tinggi gitu. Coach Hani mungkin mau bahas ya? Soal SIMP. Jadi kalau buat sektor yang lain, ini SIMP ini juga baru mengeluarkan laporan keuangan buat yang for year 2020 ya, dan ternyata dari laporan keuangannya ini dia cukup oke, karena ada turnaround story di mana net profitnya itu dia naik sekitar 153% secara tahunan dengan pendapatan yang naik 6% secara tahunan. Dan kenapa dia naik? Ini SIMP ini dia lini bisnisnya, karena tadi CPO kita bahas di awal terkait dengan minyak nabati. Nah, ternyata kontribusi paling besar itu dari minyak nabatinya. Jadi olahan minyak goreng itu berkontribusi sekitar 79% dari pendapatan. Dan yang paling oke di sini adalah SIMP ini dia masih satu induk dengan Indofood ICBP. Jadi mereka masih satu kesatuan. Nah, hubungannya apa? Nah, ternyata ketika minyak nabatinya itu digunakan oleh induknya ICBP itu banyak disuplai kaitannya dengan Indomie teman-teman. Jadi Indomie kalau dibungkusnya itu ada minyak, nah itu dia disuplai dari SIM, Salim Informas. Nah, kemudian selain dari Indofood ICBP itu dia ada pemasaran ke Indomarko Adiprima itu sekitar 12,4%. Jadi secara keseluruhan pihak yang berelasi itu dia menyumbang sekitar 43,2% dari total pendapatan. Nah, dari sudah ada ke ICBP kemudian ke Indomarko, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa saham SIM ini dia sudah ada pangsa pasar. Jadi pangsa pasarnya sudah ada.
sehingga cukup stabil. Jadi ketika SIM dia berproduksi sudah diolah menjadi minyak nabati, tidak perlu lagi cari pasar untuk menjual hasil CPO-nya. Ini yang menjadi hal yang cukup positif untuk SIMP. Kemudian dilihat dari volume penjualan memang ada penurunan ya, sekitar 15%. Tetapi dia pendapatannya naik 6%. Kenapa volume penjualannya turun tapi pendapatannya naik? Nah, ini ternyata karena rata-rata harga jual CPO selama tahun 2020 itu naik 24%. Jadi ada korelasi ketika harga komoditas CPO-nya naik, nah harga jual SIM-nya kepada induknya itu dia juga dinaikkan, sehingga membuat margin laba kotor meningkat sekitar 15,3% pada 2019, dia jadi 20,8% pada 2020, gitu. Oke, oke. Ya, jadi kalau SIMP sendiri ini juga dia masih anak usaha INDF ICBP. Teman-teman kalau mau tahu Bimoli ya, yaitu SIMP. Iya bener Miss. Bimoli. Nah, Bimoli itu bukan bibir monyong 5 cm. Hani, mungkin kita mau bahas juga tentang Pegas. Pegas hari ini tuh ada sentimen positif tuh. Dan Entret hari ini tadi juga add Pegas untuk portofolio jangka menengah untuk beberapa bulan ke depan. Ada satu tanda reversal untuk Pegas hari ini, baik secara teknikal maupun secara fundamentalnya. Biasanya saya nggak tahu suka Pegas, cuman karena kali ini sentimen fundamental cukup menarik, boleh diceritain Coach Hanin. Nah, sebelum kita bahas sentimen, kita bedah dulu nih, Miss. Pegas itu perusahaan apa? Jadi, Pegas itu dia bisnis distribusinya gas ke industri, kemudian ada yang ke rumah tangga, ada yang ke SPBG. Itu dia kayak buat bajai, itu adanya di Jakarta, teman-teman. Kalau di kota-kota lain kan belum. Nah, kemudian ternyata industri dari distribusinya kan salah satunya tadi kan ke industri. Nah, yang ke industri itu dia memegang kontribusi sekitar 99%. Jadi paling banyak penyaluran gasnya itu dia ke industri. Nah, kemudian sebelumnya itu pemerintah sempat menurunkan untuk kebijakan harga gas industri yang turun sekitar 6 USD MMBTU. Nah, itu dia menjadi dampak negatif ke Pegas karena harga jual gasnya turun. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kemarin di laporan pendapatannya itu, di laporan pendapatan sebelumnya itu industrinya dia turun sekitar 23%, sehingga dari total pendapatan Pegas itu dia minus 25% secara tahunan. Jadi itu salah satu faktor yang membuat negatif. Tapi ada sisi positifnya. Jadi yang kemarin laporan keuangan yang terbit itu kan negatif, tapi ada sisi positifnya nih teman-teman. Saat ini dia tuh Pegas lagi diskusi dengan Kementerian ESDM membahas mengenai kompensasi kebijakan harga gas industri. Itu yang pertama. Dengan adanya diskusi ini, tujuannya adalah harga jual ASP Pegas dapat meningkat. Apalagi saat ini kan industri sudah mulai berjalan. Dilihat dari PMI kita yang sudah mulai ekspansif. Nah, ketika PMI kita ekspansif, ada diskusi dengan Kementerian ESDM, harapannya ada kompensasi kebijakan harga gas industri menjadi salah satu win-win solution bagi Pegas sebagai distributor gasnya dan industri yang diberikan sebagai konsumen gas itu dia bisa sama-sama pulih. Itu yang salah satu katalis positif dari Pegas yang pertama. Kemudian ada yang kedua itu dari divestasi Saka Energi Indonesia. Nah, dengan adanya divestasi ini, divestasi Saka Energi Indonesia ini udah dilirik dari Cina dan diperkirakan akan terrealisasi pada November dan Desember dengan total aset sekitar 2 miliar dolar. Nah, ini dapat kontribusinya itu sekitar 33-48% dari total nilai belanja. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang cukup positif. Jadi dua hal tadi yang membuat Pegas ini kita nilai cukup positif untuk saat ini gitu. Ya, mungkin teman-teman yang belum ngerti tentang divestasi, tadi kita ada sebut beberapa kali tentang divestasi, kemarin juga ya. Divestasi itu artinya perusahaan menjual atau melepas aset gitu. Bisa berupa saham ataupun aset lainnya, sehingga pemodal juga bisa mendapatkan dana. Oke, malam hari ini udah banyak yang kita bahas, baik dari sektor properti, konstruksi, CPO, dan juga tadi ada Pegas. Teman-teman semuanya, kita mau kasih giveaway buat
buat yang bertanya aja ya. Tadi ada beberapa penanya, saya kasih hadiah buat Beryl Santoso. Terus tadi ada penanya yang saya bahas. Boleh DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Terus kemudian ini ada Dharma_SW dan ada Dennis 0337. Jadi ini buat yang ngirim pertanyaan di sini. Oke, terima kasih Coach Hanin dan terima kasih semuanya. Mohon maaf ya live-nya nggak lama karena saya ada urusan keluarga nih, ada yang harus diurusin. Anaknya harus diurusin dulu. Oke, terima kasih Coach Hanin dan terima kasih semuanya. Saya Salam Profit.